dalam membahas 7 hal yang hanya Allah saja dapat memberikannya kepada kita orang percaya. Kita sampai pada tema yang terakhir dengan judul yang memberikan anugerahnya untuk menguatkan kita di dalam kesesakan. Bacaan firman terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan beginilah bunyi firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun lampau, entah di dalam tubuh atau aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke langit yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duit dalam dagingku, yaitu suatu utusan iblis yang mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali seru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pemirsa yang terhormat, saya membaca kembali ayat 10 dari 2 Korintus 12 tadi yang kata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan dan di dalam siksaan, dalam kesukaran dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat yang menggambarkan bahwa Tuhan ingin menyatakan pada kita anugerahnya untuk menguatkan kita di dalam kesesakan. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengalami kesesakan. Bahkan mungkin sementara Anda mendengarkan khotbahku ini, Anda sedang ada dalam kesesakan dan meragukan Tuhan. Apakah dia baik? Kalau Tuhan baik, kenapa dia izinkan ini terjadi? Kalau Tuhan baik, kenapa doa belum dijawab? Kalau Tuhan baik, kenapa anakku sakit? Kalau Tuhan baik, kenapa begini dan begitu terjadi? Yang semestinya terjadi pada orang berdosa yang tidak Tuhan. Kita lupa bahwa Alkitab berkata kesesakan dan kemalangan orang benar pun banyak. Tapi dengar, Allah akan menyelamatkan dan meluputkan dia dari semuanya itu. Tuhanlah pagar benteng kita. Dia sendiri Allah yang tidak membiarkan kita dicobai lebih dari kemampuan kita. Karena itu hari ini ingin saya bagikan kepada saudara 2 hal. Yang pertama, kesesakan manusia adalah kesempatan bagi Allah. Itu yang pertama. Kita lupa bahwa sesungguhnya kesukaran dan kesesakan kita itu kesempatan bagi Allah. Tanya sama saya, Pak Pendeta Yakub, kapan sih Allah mendapatkan kesempatan dalam diri saya pada masa kesesakan? Itulah kesesakan. Kesesakan itu kesempatan bagi Tuhan Allah. Dengan lain kata, dia hadir pada waktu kita memerlukan pertolongannya. Kita memerlukan pertolongan Tuhan itu kapan? Waktu kesesakan, waktu doa kita belum dijawab, waktu kita ragu, kita takut, kita susah, kita berada pada persimpangan jalan. Itulah kesempatan bagi Tuhan Allah untuk hadir. Dengan lain kata, kesesakanlah surat undangan untuk mengundang Tuhan hadir. Karena apa? Pada waktu mereka manusia dalam kesesakanlah dia berseru lebih keras, dia berdoa lebih giat, dia rajin mencari Tuhan. Bukankah itu kecenderungan manusia dari dulu? Pada waktu manusia diberkati oleh Tuhan, dia lupa Tuhan. Tapi waktu dia susah, dia rajin mencari Tuhan. Nah, karena itu mari, jangan hanya pada waktu susah kita cari Tuhan. Semestinya kan pada waktu senang juga kan. Bukan saja waktu kekurangan kita mencari Tuhan, waktu berkelimpahan juga kan. Dalam segala
perkara, dalam segala hal, dalam segala situasi dan keadaan. Biarlah kita mencari Tuhan. Jadi dengarkan baik-baik, kesesakanmu, kemalanganmu, kesusahanmu, penderitaanmu, sesuatu yang merobek hatimu dan membuat matamu cucurkan air mata. Alkitab berkata, itulah kesempatan bagi Allah untuk mengulurkan tangannya. Itulah kesempatan bagi Allah untuk memagari hidupmu dengan kuasanya. Itulah kesempatan bagi Tuhan Allah untuk memberikan anugerahnya untuk menopang hidupmu. Jadi sekali lagi kesesakan manusia adalah kesempatan bagi Allah. Ayat 9 mengatakan begitu dalam bacaan pada hari ini. Dengar saya baca ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mau bisa dijabarkan lagi yang lain? Dalam kelemahanlah anugerah Tuhan menjadi sempurna. Bisa dijabarkan lagi dengan yang lain? Dalam pesakit penyakitlah kesembuhan Tuhan menjadi lebih sempurna. Dengar. Dalam kemiskinanlah kekayaan Tuhan secara sempurna dinyatakan. Jabarkan terus dengan kalimatmu sendiri. Dengan intinya, kelemahan kita, kesakitan kita, kekhawatiran kita, masalah kita adalah kesempatan bagi Tuhan Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan pertolongannya, menyatakan kuasanya, mempamerkan bahwa dia Allah yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kesesakan membantu manusia menyadari dirinya bukan apa-apa. Ayat 7. Dalam bacaan pada hari ini dari 2 Korintus 12. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kesesakan membantu manusia menyadari dirinya. Bahwa dia bukan apa-apa. Ada 2 kekuatan rohani atau moral. Pertama kekuatan cara duniawi dan cara Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya 2 kekuatan inilah yang harus berpadu dalam diri kita pada saat kesesakan melanda kita. Disitulah kita kuat atau lemah pada waktu kesesakan melanda kita. Jadi Anda ingin tahu kekuatan rohani Anda pada saat dalam kadar yang macam mana? Pada waktu kesesakan. Dan pada waktu Anda lagi mantap-mantapnya, kita nggak bisa ukur diri kita. Anda mau tahu kekuatan Anda sejauh mana? Imanmu, penyerahan dirimu, kesetiaanmu. Pada saat penderitaan datang menerpamu. Wah, bukankah banyak kita mengalami waktu penderitaan datang, kita kan kalang kabut. Kita lalu seperti orang yang tidak percaya Tuhan, gimana nih. Kita jadi bingung sendiri. Tapi kalau orang tenang, Anda tenang, berarti pada saat itulah diukur kekuatan imanmu. Firman Tuhan berkata, bahwa jika kamu tidak tahan mendapat pencobaan, kecillah nyalimu. Kecillah kekuatanmu. Berarti kita lihat di sini bahwa pencobaan pun menguji pada kita kekuatan model apa yang kita miliki. Dan dari ayat 7 tadi kita sadari dari bacaan pada 2 Korintus 12 ini. Kita tahu bahwa kekuatan yang ada pada kita kekuatan cara dunia dan cara Allah. Kekuatan cara dunia adalah percaya diri. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Dan hal ini membawa sukses bagi banyak orang. Betul. Memang percaya diri harus. Kita merasa percaya diri, itu kita bisa berbuat apa saja. Tapi percaya diri dengan kemampuan manusia terbatas. Dia nggak tahan lama. Tapi kalau percaya diri dengan bantuan Roh Kudus lain. Percaya diri dengan dengan keyakinan bahwa ada Tuhan di dalam saya. Dalam saya lebih besar daripada apa yang di luar. Lain. Kalau misalnya kita percaya diri karena bantuan Roh Kudus, kita tidak akan bakalan tinggikan diri. Tapi kalau kita percaya diri hanya karena diri sendiri, karena kekuatan kita, pengalaman kita, gelar kita, kita punya pengalaman dalam dan luar negeri, biasanya menuntun kita kepada tinggi dan ketinggian diri dan sombong. Nah, kalau kita sudah ada pada posisi itu kan jadi kita mendapatkan diri pada posisi musuh Tuhan. Masa iya? Berkat yang Tuhan kasih buat kita lalu menuntun kita pada posisi musuh Tuhan, kan bukan begitu semestinya berkat itu. Berkat harus menolong kita untuk lebih setapak, lebih maju dalam Tuhan, lebih giat lagi melayani Tuhan, lebih beribadah lagi kepada Dia dengan sungguh hati, dengan sukacita seperti apa dikatakan pemazmur dalam Mazmur 121. Alangkah sukacitanya hatiku kalau orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah pemirsa, karena itu saya terlalu yakin bahwa kekuatan rohani, kalau tadi kekuatan jasmani bermuara
Kekuatan dunia bermuara pada diri sendiri, pada kesombongan, kepentingan sendiri. Tapi dengarkan sekarang lagi, kekuatan rohani bukan berada pada diri manusia, tetapi pada Allah. Mazmur 28 ayat 8 mengatakan begitu. Tuhan Yesus dalam khotbah bukitnya berkata begini, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Apa sih miskin? Bukan miskin berarti Allah memberikan kemiskinan pada kita, enggak. Rasul Paulus berkata, dia yang kaya menjadi miskin bagi kita, supaya kita yang miskin menjadi kaya dalam dia. Berarti berbahagialah mereka yang miskin dalam Tuhan. Berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah bukan berarti hidup miskin, tinggal di emper toko, tidak punya rumah, tidak punya apa. Bukan begitu. Miskin di hadapan Allah tidak berarti Allah memberikan kemiskinan. Tapi miskin di hadapan Allah artinya kita menyadari kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan siapalah aku ini. Tanpa Tuhan apalah saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatanku sendiri. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Tanpa aku satu pun tak dapat yang kau perbuat. Dengarkan lagi ungkapan yang sama. Mazmur 107 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah semua tukang yang membangun akan dia. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, sia-sialah semua pengawal yang berjaga-jaga akan dia. Itulah ayat-ayat yang menggambarkan bahwa kekuatan moral adalah keyakinan bahwa beserta dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Pemirsa, kesesakanmu adalah kesempatan bagi Tuhan Allah untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, untuk membantumu menang atas segala perkara. Firman Tuhan pun juga berkata, Allah tidak pernah mencobai kita lebih dari kesanggupan kita, tapi dalam semua hal Ia memberikan kita kecakapan supaya kita cakap menanggulanginya. Sekali lagi, Tuhan bukan Allah yang lepas tangan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia menyertai kita. Sekali lagi, dia bukan petunjuk jalan, tapi dia berjalan bersama kita, menuntun kita, berbicara dengan kita. Dan dia mengatakan, kita adalah miliknya, dan dia adalah Tuhan kita yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, para pemirsa yang saya kasihi, miskin di hadapan Allah saat kita tak berdaya, itulah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kesesakan dan ketidakberdayaan kita. Hidup manusia bergantung hanya pada anugerah dan pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ia memberikan anugerahnya untuk menguatkan kita dalam kesesakan, membuahkan pemikiran yang kedua, yaitu bersukacita dalam kesesakan adalah jalan untuk mendapatkan kuasa Tuhan. Kalau tadi kesesakanlah kesempatan bagi Allah menyatakan kuasanya, maka bersukacita dalam kesesakan adalah cara kita untuk menghadirkan kuasa Allah. Anda ingin kuasa Allah hadir dalam hidupmu, rumah tanggamu, bisnismu, jangan bersungut. Jangan ngeluh. Bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kira-kira diperkirakan 3 juta manusia. Herannya semua mati di padang gurun. Hanya tinggal 2 orang yang selamat. Yosua dan Kaleb. Herannya, Alkitab tidak mencatat bahwa orang-orang yang hampir 3 juta itu mati semua itu karena kekurangan makan. Alkitab berkata baju mereka tidak pernah sobek, tidak pernah rapuh, tidak pernah kumal. Kaki mereka tidak pernah bengkak. Coba bayangkan. Lalu siapa yang menjaga kaki mereka sehingga tidak bengkak? Siapa yang menjaga baju mereka sehingga tidak kumal? Bukankah Allah? Lalu kenapa mereka mati? Mereka mati dibunuh Tuhan Allah. Hanya karena apa? Bersungut. Jadi marilah kita lihat di sini bahwa jangan bersungut pada waktu kesesakan melandamu. Bersukacita, menyanyi. Karena di mana ada nyanyian Allah hadir. Allah hadir di kala namanya ditinggikan. Allah hadir di kala puji-pujian. Jadi herannya Allah jadikan karpet itu seperti tempat untuk dia berpijak. Anda ingin Allah berpijak dalam bisnismu, rumah tanggamu, hadirkan pujian. Pujian itu karpet. Pujian itu tempat tetakan. Untuk Allah hadir dengan kuasanya. Apa enggak ada satu ungkapan saya ini? Coba renungkan baik-baik. Mari, hari-hari ke depan semakin sulit. Saya sebagai pendeta tidak bisa jamin Anda. Bahwa Anda dalam Tuhan terpelihara dari masalah. Enggak. Malah Tuhan Yesus berkata, dalam dunia ini kamu mengalami banyak sengsara. Banyak, bukan pas-pasan. Tetapi banyak, artinya lebih dari takaran yang biasa. Lebih dari takaran normal. Tapi mari bersukacita dalam masalah. Bersukacita dalam pergumulan. Dan situlah Tuhan Allah hadir. Untuk apa? Menolongmu, membantumu menemukan jalan keluar. Dari masalah yang rumit, yang bikin kau tidak bisa tidur. Makan tidak enak, dan minum air, tidak merasakan nikmatnya.
Karena itu pemirsa, hari ini kembali kita renungkan. Bersukacitalah dalam kesesakan. Karena itu cara untuk menghadirkan Tuhan Allah. Kuasa yang kita dapatkan adalah kuasa Kristus. Mengapa? Karena segala kuasa beralam tangannya. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 berkata, maka ia mendekati mereka dan berkata, segala kuasa yang berada di sorga dan di bumi diserahkan Bapa ke dalam tanganku. Berarti berbicara tentang segala kuasa. Berarti itulah kuasa Kristus. Karena segala kuasa beralam tangannya. Tanpa Anda sadari bahwa Anda sedang mendapatkan kuasa, pertolongan, hadirat Allah, kuasa Tuhan. Anda lupa bahwa Anda harus bersyukur kepada pemegang kuasa, pemilik kuasa. Dan pemilik kuasa itu bukan orang lain, bukan raja dan ratu, tapi Yesus Kristus. Kenapa? Karena saya bilang tadi, Matius 28:18 berkata, ia mengungkapkan, padaku telah diberikan segala kuasa oleh Allah, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidup orang percaya itu akan diwarnai oleh kuasa Tuhan. Bukan setahun sekali menjelang Natal, bukan setahun sekali menjelang ulang tahunmu atau ulang tahun perkawinanmu. Tapi setiap saat, setiap waktu, dikala kau genapi firman-Nya, barang apapun yang kau kehendaki mintalah, maka aku akan memberikannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anaknya Yesus Kristus. Berarti mari kita harus maju. Tantangan tidak boleh menghambat langkah kita. Tantangan dan kesesakan tidak boleh merubah nyanyian kita, merubah bibir kita dari pujian menjadi persungutan, dari tertawa menjadi ratapan. Jangan izinkan pergumulan dan masalah merobek hatimu dan membuat matamu mencucurkan air mata. Tapi biarlah iman yang bernyala-nyala merubah masalah menjadi batu lompatan untuk melihat kuasa Tuhan yang satu kepada kuasa Tuhan yang lain. Melihat mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Melihat pertolongan Tuhan yang satu kepada pertolongan Tuhan yang lain. Amin, amin, amin. Bangkitlah dari tidurmu dan relakan Tuhan dengan kekuatan kuasanya bersinar di atas hidupmu. Karena itu pemirsa, kuasa Tuhan yang kita miliki telah berada pada genggaman seorang yang bernama Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memegang kuasa. Kuasa yang membangun, bukan meruntuhkan. Jadi kalau kita lihat, ada runtuhan nih, ini Tuhan yang tidak. Tuhan tidak pernah mendambakan celaka kita. Baca Alkitab, rancanganku rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Rancangan diberkati, bukan dikutuki. Rancangan kaya dan bukan rancangan miskin. Marilah, walaupun semua tentunya Tuhan mengizinkan terjadi. Tidak ada satu pun terjadi dalam hidup ini secara kebetulan. Ada satu tangan yang menyeleksinya. Tuhanlah filter kita. Dia memfilter segala pergumulan. Sehingga kalaupun datang dalam diri kita tidak lebih dari kemampuan. Tidak lebih daripada kecakapan yang kita tidak mampu untuk menangkap. Dan memikulnya. Dia tidak pernah memberi sesuatu yang di luar kemampuan. Bapak yang mana? Yang kalau anaknya masih kecil sudah disuruh angkat 100 kg. Entah itu beras, entah itu bahan baku yang lainnya. Kan tidak akan mungkin. Apalagi Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus berkata, Bapak yang jahat saja nih, tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Apatah lagi Bapamu di sorga. Berarti Bapak di sorga lebih baik dari Bapak kita di dunia. Lebih baik dari guru, lebih baik dari atasan, lebih baik dari siapapun. Haraplah pada Dia. Bergantunglah pada Dia. Berlarilah pada Dia. Pada waktu kesesakan menerpamu. Pada waktu kesesakan mewarnai langkah-langkah hidup. Jadi pemirsa, hari ini jangan izinkan kesesakan, kemalangan menghambat langkahmu dalam berjalan mengiring Tuhan. Jadi kita lihat bahwa kuasa daripada Tuhan itu kuasa yang membangun, bukan meruntuhkan. Kuasa yang diwujudkan dalam kebijaksanaan. Jadi kuasa itu, kuasa daripada Tuhan adalah kuasa yang diwujudkan dalam kebijaksanaan daripada Allah. Kebijaksanaan Tuhanlah mewarnai segala sesuatu yang bernama kuasanya. Jadi kuasa Tuhan itu datang demi kebaikan kita. Dari mari kita lihat di sini bahwa dalam kesesakan kita lah kuasa Tuhan dinyatakan. Asal kita tahu bersukacita dan tidak bersungut. Kuasa yang dinyatakan dalam hal-hal yang biasa-biasa saja, tanpa ribut-ribut. Kadang-kadang kita lihat ke seekor ayam betina, ayam kampung. Satu telur saja yang ditetaskannya, wah, berteriak sekampung. Sekampung menjadi geger. Hanya karena satu telur. Tapi lihat penyu.
Dia turun, dia naik dari laut. Pelan. Tidak ada setiap langkah kakinya bunyi petasan. Berdar, berdar. Nggak ada tuh. Penyu. Dia naik pelan. Dia gali lubang. Dia bertelur. Sampai sekampung makan. Masih ada sisa. Diam. Dia turun lagi. Jadilah ilmu penyu. Jangan ilmu ayam kampung. Satu telur aja kokotek, kokotek, kokotek. Sampai nenek-nenek bangun. Ntar gue matiin lo. Nenek kebangun. Hanya gara-gara kokotek ayam kampung satu telur. Penyu satu kampung makan. Sampai kenyang. Bisa dijual lagi ke pasar oleh orang yang menemukannya. Diam. Cara Allah itu begitu. Kuasa Tuhan itu bisa. Dalam geger-gegeran bisa. Dalam diam-diam juga bisa. Jadi mari dua-dua Tuhan bisa nyatakan. Kuasa Allah bisa dinyatakan dalam bentuk apa saja. Haleluya. Karena itu pemirsa, bersukacita dalam kesesakan. Karena itulah cara untuk menghadirkan kuasa Tuhan. Anda mendambakannya kan? Saya juga tuh mendambakan kuasa Tuhan. Ini yang terakhir nih. Kuasa Tuhan itu kuasa yang rohani. Kisah Rasul 1:8 berkata apa? Kamu akan menerima kuasa tatkala Roh Kudus turun di atasmu dan kau menjadi saksi bagiku. Jadi kuasa Tuhan itu hadir untuk juga supaya kita menceritakan kebesaran Tuhan. Menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mempunyai rencana agung. Yaitu tidak ada seorang pun yang binasa. Mereka semua sampai kepada pengenalan pertobatan. Berbalik pada Tuhan dan diselamatkan. Jadi yang pertama. Kita dengar bahwa kesesakan kita adalah kesempatan bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk menghadirkan dirinya. Yang kedua bersukacita dalam kesesakan. Karena itulah cara untuk menghadirkan Tuhan Allah. Dalam hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, bisnis kita. Dalam hal apa saja yang kita kerjakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Atas rahmat dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Walaupun kami sedang menghadapi tantangan, masalah, kesesakan. Dan pergumulan yang kadang-kala merobek hati kami dan membuat mata kami mencucurkan air mata. Tapi terima kasih buat firman pada hari ini. Bahwa Engkau memberikan pada kami kekuatan. Olehnya untuk kami anugerah-Mu. Supaya kami dapat kuat dalam segala kesesakan kami. Hal yang pertama yang perlu kami renungkan kesesakan kami adalah kesempatan bagi Allah. Untuk hadir dan menyatakan kuasa-Nya. Dan yang kedua, kami harus bersukacita dalam kesesakan kami karena itulah cara untuk menghadirkan Allah dalam hidup kami. Dalam karir kami, rumah tangga kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kuasa yang kami dambakan adalah kuasa Kristus. Karena dalam tangannya berada segala kuasa di surga dan di bumi. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa kuasa yang kami terima, kuasa yang membangun dan bukan meruntuhkan. Kuasa yang mengangkat dan bukan yang merobohkan. Kuasa Tuhan, kuasa yang bertujuan baik. Dan kuasa Tuhan adalah kuasa yang rohani. Karena dia berada pada roh Allah yang kudus. Karena kuasa Tuhan akan datang di atas kami. Dan kami akan menjadi saksi bagi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua orang yang mengikuti acara ini. Ya Tuhan, dari permulaan sampai pada selesainya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang pertetapkan imannya, yang masih bergumul dalam pergumulan nafkah dan rezeki, bukakanlah jalan. Terpuji nama Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih pada Tuhan dalam acara kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Nah pemirsa, sampai kita jumpa kembali dalam topik-topik khotbah yang lain. Ada beberapa banyak hal yang akan kami tampilkan. Saya percaya saudara akan mengikuti acara ini dalam topik-topik yang menarik yang akan datang. Ikuti acara ini dan saya terlalu yakin saudara akan diberkati. Doa saya menyertai saudara, menyertai keluarga saudara. Dan berbaktilah ke tempat di mana iman saudara bertumbuh. Cari gereja yang bisa membuat saudara bertumbuh dalam Tuhan. Karena pertumbuhan dalam Tuhan itu penting. Karena kita harus menjadi orang dewasa. Alkitab berkata bahwa perkawinan anak domba dengan gereja Kristus mempelai laki-laki dan gereja mempelai perempuan. Dan tidak ada pernah perkawinan anak kecil, tidak ada perkawinan remaja, perkawinan hanya orang dewasa. Bertumbuhlah kepada arah kedewasaan supaya kau bisa menjadi pengantinnya Yesus Kristus. Shalom dan Tuhan memberkati.